Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali di channel Suara Penginjilan. Pada kesempatan ini saya hendak mengajak kita belajar bersama dari Alkitab. Satu bagian firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 dengan tema Sudahkah engkau melayani dengan kasih? Saudara-saudara, apakah pernah mendengar nama Jim Elliot? Dia adalah salah satu dari 5 orang misionaris yang mati terbunuh oleh suku Indian Auca pada tahun 1956. Pada saat itu, peristiwa tersebut sempat menggemparkan bangsa Amerika dan mendorong ribuan orang untuk hidup melayani. Kematian Jim Elliot dan rekan-rekan misionarisnya ini telah memberi inspirasi kepada banyak orang percaya tentang arti sebuah pelayanan yang sejati. Bukan hanya mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Inilah suatu bentuk kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya membaca kisah hidup Jim Elliot ini, muncul satu kekaguman yang membuat saya bertanya, kok bisa dia berbuat seperti itu? Apa yang mendorong dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa? Saudara-saudara, ada banyak orang yang melayani Tuhan, tetapi masalahnya adalah ada berapa banyak yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan oleh Jim Elliot. Kadang, jangankan mengorbankan nyawa, hanya mengorbankan waktu dan tenaga saja. Seringkali kita mendengar mereka ngomel, capek, bayaran tidak sesuai, honor tidak mencukupi, hanya buang-buang waktu saja. Saudara-saudara, seharusnya tiap orang yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan akan melayani Tuhan dengan kasih. Pengampunan dari Tuhan, itulah yang akan mendorong seseorang untuk rela memberikan dirinya untuk Tuhan, bersedia untuk melayani Tuhan dengan kasih. Namun kita harus mengakui bahwa terkadang kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan, seringkali kita gagal untuk melayani Tuhan dengan kasih. Saudara, saya yakin kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan, rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh kasih. Oleh sebab itu, dari bagian firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama belajar dari seorang perempuan. Dari kisah hidup perempuan ini, setidaknya ada 2 alasan mengapa seseorang dapat melayani dengan kasih. Alasan yang pertama adalah, seseorang dapat melayani dengan kasih jika ia menyadari siapa dirinya. Firman Tuhan yang kita baca mencatat sebuah peristiwa yang dramatis. Ada apa di sana? Ternyata sedang ada sebuah perjamuan makan malam yang bukan seperti biasanya, karena dalam perjamuan itu ada seorang tamu istimewa yang diundang di sana. Lihat, siapa dia? Kenapa dia berani datang ke pesta itu? Lihat penampilannya, dengan rambut yang terurai. Wah, pasti dia bukan wanita baik-baik. Bukankah ia seharusnya menutup rambutnya dengan kerudung? Apa yang dia lakukan di sana? Apakah ia salah satu dari orang-orang miskin yang biasa datang untuk mencari sisa makanan? Oh, ternyata bukan. Lihat, ia sedang berjalan ke arah tamu istimewa itu. Apa yang dia lakukan? Ia semakin dekat dengan Yesus. Ia tersungkur di kaki Yesus. Tampak wajahnya sangat terharu. Ia menangis. Air matanya menetes di kaki Yesus. Apalagi yang ia lakukan? Ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus dengan penuh kasih. Bukan hanya itu, ia mengeluarkan sebuah botol pualam yang berisi minyak wangi. Harga minyak itu sangat mahal, yaitu seharga gaji budak selama 1 tahun bekerja. Mengapa wanita itu mau melakukan hal ini? Apa yang mendorong dia sehingga memberikan minyak wangi yang mahal itu untuk mengurapi sepasang kaki? Saudara-saudara, apa yang perempuan itu lakukan merupakan bentuk bahwa ia sadar siapa dirinya, bahwa ia adalah seorang berdosa. Dia membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosanya. Kesadaran ini yang memberikan keberanian kepadanya untuk datang bertemu dengan Yesus di antara orang-orang Farisi. Saudara-saudara, mencium kaki merupakan ekspresi dari ucapan syukur yang mengharukan.
Dan tangisan perempuan itu mengkonotasikan kedukaan yang begitu mendalam. Tindakan wanita itu merefleksikan bukan hanya ucapan terima kasih, tapi juga kerendahan hati di hadapan Allah. Tetapi berbeda sekali dengan orang Farisi. Apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu adalah hal yang gagal dilakukan orang Farisi. Tidak ada pembasuhan kaki, tidak ada salam yang menyambut kedatangan Yesus di pintu orang Farisi, sebagaimana mestinya dalam menyambut tamu pada waktu itu. Tapi semuanya itu dilakukan, diberikan oleh perempuan berdosa ini. Dia menghargai anugerah yang Yesus berikan kepadanya dan menghormatinya dengan penyembahan dan kasih. Bagaimana dengan orang Farisi? Mereka dihormati, dianggap saleh di tengah masyarakat. Sedangkan perempuan berdosa itu dikenal sebagai bukan perempuan yang baik dan tidak dihargai oleh orang lain. Jangankan berharap untuk dihargai, pastilah orang-orang juga memandangnya dengan sebelah mata. Tetapi reaksi pertama yang orang Farisi itu berikan ketika melihat perempuan berdosa di dekat Yesus adalah menghina Yesus. Orang Farisi itu berpikir, jika Yesus adalah seorang nabi, dia akan tahu siapa yang sedang menyentuhnya dan perempuan seperti apa dia. Bahwa dia seorang perempuan berdosa. Saudara-saudara, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang melakukan pelayanan yang sederhana dengan kesadaran akan diri yang tidak layak di hadapan Allah, daripada orang yang dapat melakukan hal-hal yang spektakuler tapi sebenarnya tidak tahu diri. Saudara-saudara, seberapa dari kita yang seringkali bertingkah laku seperti para Farisi itu? Sikap dan tingkah laku yang tidak tahu diri seringkali muncul dari dalam diri kita. Kita menganggap bahwa diri kita memang patut untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dalam pelayanan kita menuntut lebih. Tetapi kita tidak mau repot, tidak mau susah, maunya yang enak saja. Bahkan kita mungkin sering mengeluh. Aduh, lagi banyak kerjaan, tapi disuruh pelayanan macam-macam. Padahal seharusnya kita tahu bahwa kita bisa ada dan bisa melayani adalah berkat dan anugerah pengampunan dari Tuhan semata-mata. Dengan menyadari keadaan itu, kita seharusnya merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Perempuan yang menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan Yesus. Kita tidak layak, saudara-saudara. Tidak ada yang layak. Kita bisa melayani dan ada sampai sekarang hanya satu alasan, yaitu Tuhan yang melayakkan kita untuk menjalani dan melayani Dia. Masihkah kita berani untuk tidak tahu diri di hadapan Tuhan? Tidak cukup hanya sampai sadar tentang siapa dirinya, tetapi perempuan itu juga harus menyadari siapa Yesus. Alasan yang kedua, seseorang dapat melayani dengan kasih jika ia menyadari siapakah Yesus. Kenapa Yesus diundang oleh orang Farisi? Ada beberapa alasan yang masuk akal. Yesus cukup dikenal oleh orang-orang pada saat itu karena banyak perbuatan ajaib yang dia lakukan. Yesus menyembuhkan orang dari sakit, penyakit, dan mengusir roh-roh jahat. Tentu saja orang-orang Farisi tidak ketinggalan informasi untuk semua yang Yesus lakukan. Yesus dikenal sebagai guru yang mengajar di sinagog, tapi juga seorang yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Jadi tidak mengherankan jika Yesus yang mulai dikenal itu diundang makan malam oleh orang Farisi. Jika kita menyelidiki tradisi menyambut tamu pada waktu itu, segera kita temukan bahwa Yesus tidak diperlakukan dengan aturan penyambutan tamu sebagaimana mestinya. Sebagai tuan rumah, Simon seharusnya membasuh kaki tamunya, mencium sebagai salam dan mengurapinya, tetapi ia tidak melakukan kewajibannya. Mungkin ini mengindikasikan bahwa sebenarnya orang Farisi tidak tulus mengundang Yesus dalam perjamuan itu. Ada penafsiran bahwa tujuan dari undangan itu sebetulnya adalah rencana orang Farisi untuk mematang-matai Yesus. Sekarang timbul pertanyaan, apakah orang Farisi itu mengetahui siapa Yesus? Tentu saja mereka tahu, yaitu Yesus adalah seorang yang dapat menyembuhkan penyakit. Dia mengajar banyak orang dan orang begitu kagum serta ingin mendengar ajarannya. Ia adalah anak seorang tukang kayu dan seorang musuh yang harus diwaspadai. Saudara-saudara, sayang sekali pengenalan orang Farisi hanya sejauh pemahaman itu. Dengan demikian sebenarnya mereka tidak tahu siapakah Yesus sebenarnya.
Saudara-saudara, tidak demikian halnya dengan perempuan berdosa tadi. Dia yang telah menyadari diri adalah orang yang berdosa, tahu bahwa siapakah Yesus sesungguhnya. Yesus adalah Tuhan bagi perempuan itu, dan Kristuslah yang sanggup mengampuni dosa-dosanya. Sikap yang kontras antara perempuan berdosa dan orang Farisi menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang siapakah Yesus. Siapakah Yesus bagi orang Farisi? Siapakah Yesus di mata perempuan berdosa? Orang Farisi hanya melihat Yesus mungkin sebagai musuh atau saingan, atau hanya manusia biasa yang tidak lebih saleh dibandingkan dengan mereka, karena mereka melihat Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Tetapi wanita itu melihat Yesus bukan hanya sebagai gurunya, tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang memberikan pengampunan atas dosa-dosanya. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah suatu wujud terima kasih atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara, sudahkah kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan? Bagaimana cara kita melihat siapa Yesus itu sangat mempengaruhi sikap kita kepadanya. Jikalau kita melihat Dia sebagai Tuhan yang berhak atas hidup kita, maka Ia berhak menerima segala bentuk penghormatan dan kasih kita lebih dari siapapun juga di dunia ini. Saudara-saudara, dari perenungan firman Tuhan di atas, kita dapat mengetahui bahwa cara kita melihat diri kita dan melihat siapa Yesus sangat menentukan sikap hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menyadari keberadaan diri kita sebagai orang berdosa yang diberikan suatu pengampunan yang luar biasa, pastilah kita ini memberikan yang terbaik kepada orang yang berbelas kasihan dan memberikan pengampunan pada kita. Dialah Yesus, Tuhan kita, bukan yang lain. Oleh karena itu, kiranya karya salib yang telah menjadi bukti pengampunan itu akan mendorong kita untuk hidup lebih mengasihi Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin.